Selamat datang di Bukan Seorang Stoik Podcast. Podcast ini adalah podcast mingguan yang berisi pengalaman saya mempraktekkan filosofi stoik. Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan kata-kata bijak dari semua buku yang pernah saya pelajari. Dan tentu saja buku tersebut ditulis oleh semua filsuf stoik yang pernah ada. Kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan setiap episode barunya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @bukanseorangstoik. Saya Heru Herlambang, selamat mendengarkan episode kali ini. Episode ke-7 dari Bukan Seorang Stoik Podcast, dan ini adalah jurnal suara yang seperti biasa saya buat setiap minggu untuk mengevaluasi sejauh mana saya berani menghadapi ketidakpastian, menahan diri dari semua emosi dan keinginan, seadil apakah saya bersikap, dan apakah saya sudah cukup bijak dalam menyelesaikan masalah hidup saya sehari-hari. Dan opening sentence tadi saya bikin dari 4 virtue yang stoik pegang ya, yaitu courage, keberanian, temperance, menahan diri, justice, keadilan, dan wisdom itu kebijaksanaan ya. Minggu ini di tempat saya udah mulai cukup dingin, dan pagi-pagi itu bisa nyampe 0 derajat Celcius atau sekitar 31 derajat Fahrenheit gitu ya. Tapi saya masih bisa lari gitu pagi-pagi. Itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Bangun pagi dengan rasa yang malas, tapi terutama tapi pastinya kita harus melatih diri agar ya kita nggak malas gitu ya. Kita bisa bangun pagi. Terus saya juga memaksakan diri untuk bangun pagi, terus meskipun cuaca dingin, saya masih tetap lari pagi, terus sambil belajar juga gimana caranya lari saat cuaca dingin gitu di musim winter atau musim dingin. Dan minggu ini saya sudah cukup menaikkan target lari saya ya. Minggu kemarin itu saya masih lari sekitar 1 mile setiap hari. 1 mile itu sekitar 1,6 kilometer gitu ya kalau nggak salah ya. Terus minggu ini saya udah naikin lari saya jadi 2 mile per hari, sekitar 3 kilo kok 3 minggu, sekitar 3,2 kiloan lah gitu ya. Dan saya terus memantau pace saya gitu ya, atau tempo mungkin ya. Tempo lari saya itu kalau di aplikasi Nike Run Club itu sekitar 12 hari ini tuh 12.46 per mile gitu ya. Ya gitu cara bacanya. Pokoknya 12.46 per mile, dan saya lari 2 mile itu tadi 24 menit. Ya udah lumayan improve gitu dari pertama saya lari di bulan Agustus, terus dapat cedera di bulan September, full 1 bulan saya nggak lari. Terus bulan ini saya mulai lari lagi 1 mile, bulan kemarin ya. Maksudnya bulan ini saya lari 1 mile per hari, terus sampai endurance saya udah baik, terus kaki saya rasa juga udah cukup prima. Saya naikin target lari saya per hari jadi 2 mile gitu ya. Rasanya gimana? Rasanya wah, asik banget gitu ya. Ya, itu menjadi suatu kebahagiaan juga untuk diri saya sendiri gitu ya. Yang tadinya tuh saya nggak bisa menaklukkan diri saya ya terutama kemalasan gitu ya.
Tadinya saya nggak bisa menaklukkan kemalasan saya, yang dari dulu memang saya tidak suka olahraga, dan tiba-tiba sekarang saya suka olahraga gitu, at least ya lari lah gitu ya. Dan bisa lari 3 kilo per hari itu udah rasanya udah cukup bangga gitu ya. Dan ya nggak butuh validasi sih sebenarnya, cuman eh, ketika kita mengachieve sesuatu dengan kekuatan kita sendiri tanpa validasi atau tanpa semangat orang lain, ya itu saya merasa bahagia gitu ya. Karena kan memang stoicism itu kan mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan pikiran kita, dengan motivasi kita sendiri, dengan pilihan kita sendiri gitu. Eh, Hal-hal di luar itu ya tidak terpengaruh atau tidak akan mempengaruhi diri kita gitu. Kita semangat karena diri kita sendiri, kita malas juga karena kita sendiri, itu karena pilihan kita sendiri gitu ya. Nah, minggu ini itu tadi sedikit ulasan tentang pencapaian saya dalam berolahraga gitu ya. Lalu minggu ini, dari minggu kemarin sebenarnya saya tuh banyak berpikir tiap hari apa yang harus saya sampaikan dalam podcast ini gitu ya. Cuman kan saya kembali lagi kenapa saya bikin podcast ini gitu. Podcast ini kan memang untuk media lain atau gimana ya, untuk menyampaikan eh oke, jadi gini. Jadi stoicism itu menyarankan kita untuk melakukan journaling setiap hari. Apa itu journaling? Journaling itu menuliskan apa saja yang telah kita capai dan apa saja hal-hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tentunya secara khususnya itu memperbaiki apa yang ingin kita perbaiki dalam perjalanan, tentunya perjalanan mempraktekkan stoicism ini gitu. Jadi saya kan menulis jurnal di buku tuh, ya menulis dengan pulpen gitu ya, dengan tangan saya. Dan saya pikir mungkin nggak, dulu saya merasa saya belajar stoicism itu semuanya sendiri gitu ya, semuanya sendiri tanpa ada teman yang mengguide saya. Maksudnya teman yang mengguide saya itu memberikan pengalaman apa sih yang dirasakan dalam hati kita, dalam pikiran kita saat menjalankan atau mempraktekkan stoicism ini gitu. Nah, dari saya merasa sendiri itu mungkin ketika saya membuat jurnal suara di media yang berbeda gitu, bukan dari buku. Mungkin teman-teman atau kamu yang mendengarkan sedang mencari-cari apa sih stoicism ini gitu, apa sih keuntungan dari stoicism ini dan bagaimana prosesnya gitu. Makanya saya bikin podcast ini gitu untuk menemani atau menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman atau kamu yang sedang mempelajari stoicism gitu, untuk mencapai joy, mencapai tranquility, kebahagiaan dan ketenangan diri gitu ya. Ya, dan setiap minggu itu sudah 2 minggu ya saya bilang bahwa saya akan men-treat atau memperlakukan podcast ini sebagai pekerjaan saya. Makanya 2 minggu kemarin tuh saya sedikit selalu berpikir untuk apa yang bisa saya berikan untuk pendengar, untuk kamu gitu, dengan memberikan apa ya? Ya pokoknya saya memikirkan bagaimana caranya agar podcast ini benar-benar membawa atau memberikan manfaat yang lebih gitu dari dari sebelumnya gitu. Dan ini juga apa ya, podcast ini juga sebagai latihan saya untuk eh, berbicara dan menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya gitu ya.
Ya seperti yang kamu tahu, mungkin kamu yang ngedengerin dari episode 1, bagaimana bagaimana cara saya berbicara, dan bagaimana saya melafalkan sebuah kata-kata gitu ya. Semeraut memang. Dan ini juga menjadi apa ya, menjadi sebuah latihan gitu ya, latihan untuk bisa eee, menyampaikan apa yang harus disampaikan gitu. Nah, karena saya memikirkan bagaimana saya bisa memberikan nilai yang lebih untuk podcast ini, saya mulai mencari-cari, eee, bukan mulai mencari-cari, mulai merangkum apa yang saya baca, apa yang saya alami selama seminggu, dan saya akan menyampaikannya kepada kepada kamu gitu ya. Sebenarnya episode kemarin juga saya udah bikin skrip, udah ngikutin skrip, udah eh ya udah dengan skrip, cuman setelah saya evaluasi kayaknya kok, maaf maaf, eh setelah saya evaluasi kok kayaknya sih bukan diri saya gitu ya. Makanya saya ingin lebih apa ya, lebih bisa untuk menjadi diri saya apa adanya gitu ya. Dan ya saya harus berlatih ya, seperti seperti apa yang stoicism selalu ajarkan, kita itu harus berlatih setiap hari, setiap saat, dimanapun gitu ya. To meditate, meditate itu adalah memfokuskan pikiran kepada diri kita pada saat ini gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, dan kita harus melupakan apa yang sudah terjadi gitu, karena dalam stoicisme itu masa lalu adalah mati gitu. Jadi masa lalu itu sudah mati, tidak perlu diingat lagi, dan masa depan itu adalah sebuah misteri gitu ya, dan kita tidak bisa menerkanya atau meramalkannya apa yang akan terjadi gitu. Dan yang kita butuhkan itu, yang kita perlukan cuman meditate atau fokus pada saat ini, dan lakukan yang terbaik pada saat ini gitu ya. Nah, minggu ini juga banyak sekali yang saya pelajari gitu ya, terutama dalam pekerjaan gitu. Dalam pekerjaan yang sudah pernah saya bilang, jadi saya itu kerja di restoran yang gaji pokoknya itu sekitar $400, dan sisa penghasilannya itu dari uang tip yang diberikan oleh tamu gitu ya. Dan ketika restoran saya bekerja itu tidak memiliki tamu yang banyak, otomatis penghasilan saya juga menurun gitu. Dan ketika restoran itu rame, eh, lalu saya mendapatkan uang yang kecil, tetapi teman saya mendapatkan uang yang besar, itu adalah menjadi suatu tantangan gitu ya, tantangan untuk saya berpikir jernih gitu. Bagaimana cara saya untuk melatih pikiran saya biar jernih gitu, karena restoran kecil. Apa nih yang harus ada dalam pikiran saya? Mungkin yang harus ada dalam pikiran setiap stoik ya, ya kejadian itu netral gitu ya, kejadian itu cuman sepi, nggak baik, nggak buruk gitu. Dan itu sudah seharusnya terjadi gitu ya. Sudah seharusnya terjadi, dan kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh sedih, tidak boleh marah gitu. Dengan cara kita eh, mengkontrol pikiran-pikiran yang tidak perlu, seperti eh, misalkan saya sendiri melihat restoran itu sepi gitu ya, saya tidak perlu memikirkan hal-hal yang buruk akan terjadi di masa depan. Misalkan, oh ini pertanda resesi atau pertanda restorannya udah nggak laku misalkan ya. Nah, itu tuh sebisa mungkin dihilangkan gitu, karena itu bukan bukan pertanda, bukan bukan apa gitu. Itu cuman ya memang hari itu atau minggu ini ya sepi aja gitu, tidak
tidak ada pertanda apa-apa dan tidak menandai apa-apa gitu. Dan beberapa hari memang sepi banget ya, jadi penghasilan saya memang turun, tapi saya sudah bisa saya bisa dibilang saya sudah bisa melatih pikiran saya untuk tidak memikirkan berapa uang yang saya dapat, tapi memikirkan bagaimana caranya saya memberikan pelayanan yang prima kepada tamu-tamu saya gitu. Dan ketika tidak ada tamu, ya bagaimana caranya saya harus tetap bekerja, melakukan pekerjaan lain, misalkan beres-beres, bersih-bersih tempat kerja saya gitu ya. Dan ketika mungkin pekerjaan saya sudah beres, saya bisa mengkonvert atau menjadikan eh, saya menjadikan kesempatan waktu luang karena tidak ada tamu untuk membaca buku gitu, untuk mengisi pikiran saya agar tetap positif gitu ya. Membaca buku yang saya ingin pelajari gitu ya, terutama ya tentang stoicism gitu. Nah, beberapa hari sepi, lalu ada satu hari yang lumayan cukup ramai, dan di situ saya merasa eh, mendapatkan rezeki yang lebih gitu ya, uang yang lebih di hari itu. Dan pada saat itu saya merasa bahagia, merasa bahagia, tetapi lagi-lagi gitu ya saya pikir karena pengalaman saya sebelum-sebelumnya, kebahagiaan itu datang dan kita juga harus mengendalikan kebahagiaan itu sebenarnya ya. Terutama saya sendiri karena eh, stoicism itu mengajarkan bahwa ya kebahagiaan itu juga bukan bukan hasil dari manifestasi pikiran kita atau hasil dari apa yang kita lakukan saat ini, tapi kebahagiaan itu datang, terutama kebahagiaan yang dihasilkan dari hal-hal yang tidak kita kendalikan itu datang ya karena memang semesta sudah menghendakinya gitu ya. Jadi dalam stoicisme itu makanya mungkin banyak orang yang berpikir bahwa orang-orang stoik itu lempeng gitu ya, nggak ada perasaan, tanpa perasaan. Bukan, sebenarnya bukan itu. Jadi minggu ini juga saya menemukan bahwa kenapa alasan seorang stoik itu mempunyai trademark atau mempunyai image dalam di mata orang-orang itu tidak mempunyai emosi, lempeng gitu ya, flat gitu ya. Sebenarnya kita itu dilatih untuk melatih untuk menghadapi semua emosi dengan biasa saja gitu. Sedih ya biasa saja gitu ya. Marah ya harus jangan marah, ya biasa aja gitu. Karena terus juga bahagia pun harus dikontrol gitu, harus dikontrol. Karena di episode sebelumnya saya juga bilang bahwa bahagia itu adalah candu ya. Ketika kita bahagia dengan hal-hal yang di luar kendali kita, misalkan dengan uang yang saya dapatkan, yaitu akan menjadi suatu adiksi gitu. Saya ingin lagi nih dapat uang, karena saya merasa bahagia karena uang gitu. Tapi kan sebenarnya stoicism ini menumpukan kebahagiaannya dari hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita gitu. Jadi ketika kita bahagia dengan hal-hal yang bukan dalam kendali kita, ya kita harus mengevaluasi pikiran kita gitu. Ingat, harus mengingatkan diri kita gitu, bahwa hal itu seperti uang itu adalah indifferent gitu. Indifferent itu tidak ngaruh dengan emosi kita, dengan kebahagiaan kita. Ya kita harus bersyukur, cuman kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita kepada uang tersebut gitu.
memang kita bekerja gitu, kita bekerja untuk uang itu kan, kita untuk bekerja untuk mendapatkan uang itu bisa menghidupi kita gitu. Cuman ketika kita fokus dengan kebahagiaan kita fokus dengan sumber kebahagiaan kita adalah uang, maka apa yang kita lakukan nantinya ya demi uang gitu. Demi uang, demi uang, demi uang gitu. Padahal stoicism itu kan mengajarkan kita untuk bahagia dari hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita gitu. Jadi bagaimana caranya? Kemarin itu saya dapat uang gitu, dapat uang yang lebih, dapat tip istilahnya ya dari tamu yang lebih. Tapi bagaimana caranya? Saya bersyukur, tapi tidak menaruh kebahagiaan itu dari uang gitu. Gimana caranya? Ya saya harus membiasakan diri untuk merasa biasa aja gitu. Tapi kita juga jangan lupa bersyukur gitu loh. Ya istilahnya jadi memang eh, seperti yang saya lakukan gitu ya. Seperti yang selalu saya bilang di episode-episode sebelumnya gitu ya, mempraktekkan ajaran stoicism ini sebenarnya bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang sulit juga gitu. Karena kita harus melatih pikiran kita setiap saat gitu, dimanapun dan kapanpun gitu ya. Dan banyak orang menanyakan kenapa kita harus melatih pikiran kita gitu. Ya karena yang selalu saya bilang juga, dan kamu juga akan menemukan di setiap buku tentang stoik ataupun influencer-influencer stoik gitu ya. Ya pikiran kita itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan gitu. Pilihan kita, terus keinginan kita, terus kayak desire gitu. Desire tuh apa ya? Hasrat untuk mendapatkan sesuatu itu pilihan kita gitu. Jadi sejauh ini juga saya berpikir bahwa ya bukan saya berpikir, saya mendapatkan dari buku yang saya baca itu ya, pikiran kita itu sama dengan sifatnya sama dengan fisik kita gitu. Kalau kita ingin mendapatkan fisik yang prima, kita kan harus terus berolahraga, makan makanan yang sehat, terus mungkin pergi ke gym gitu ya, berhenti merokok, berhenti minum, tidur yang cukup gitu ya. Dan begitu juga pikiran kita gitu. Pikiran kita juga kalau kita ingin memiliki pikiran yang kuat, yang jernih, yang tranquil gitu ya. Istilah bahasa Inggris stoik itu kan tranquil gitu, tenang gitu ya. Tidak tergoyahkan. Ya kita juga harus sering-sering melatih otak kita gitu ya. Dengan cara maksudnya untuk mendapatkan fungsi pikiran yang sesungguhnya gitu. Lalu pertanyaannya lagi adalah apa sebenarnya fungsi pikiran yang ingin stoicisme capai gitu ya. Yang ingin stoicisme capai itu adalah agar pikiran kita bisa memberikan judgement ya, atau penilaian terhadap suatu hal yang kita alami gitu ya, peristiwa yang kita alami, terutama peristiwa yang di luar kendali kita, dengan benar gitu, dengan benar, dan supaya pikiran kita itu tidak membohongi pikiran kita sendiri gitu loh. Kadang kan kita sendiri gitu, kadang misalkan nih lagi hujan nih, kemarin nih saya juga ngedenger dari teman saya di kerjaan gitu, lagi hujan nih, kayaknya enak bikin Indomie gitu, kayaknya makan Indomie enak nih hujan-hujan. Nah
itu adalah salah satu contoh pilihan kita gitu, pilihan pikiran kita gitu. Itu tuh nggak tiba-tiba muncul sebenarnya, nggak tiba-tiba muncul pengen ini, itu kan pilihan kita. Kita memilih untuk memikirkan Indomie itu enak disantap pada saat hujan gitu. Dan kita tuh memilih untuk merasa bahagia kalau Indomie itu dimakan pada saat hujan gitu. Sebenarnya kan itu biasa saja gitu. Pas kita makan ya biasa aja gitu. Itu cuman pikiran kita doang yang bilang bahwa Indomie itu enak dimakan pada saat hujan. Ya, itu adalah salah satu contoh dari dari pikiran atau pilihan yang kita pilih sendiri lalu kita melakukannya gitu, mereaksikannya. Jadi aksi dan reaksi ya istilahnya. Ya pokoknya begitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memilih atau melakukan sesuatu karena pilihan kita sendiri. Gitu. Jadi Epictetus dalam bukunya itu yang berjudul Discourses 4.11.6-7, dia itu menuliskan bahwa kita harus melatih pikiran kita. Nah, si Epictetus ini kalau kamu yang belum tahu gitu, yang baru masuk ke dunia stoicisme, Epictetus ini adalah seorang filsuf mantan budak di pada saat kerajaan Romawi. Dia menjadi budak sekitar 30 tahun, lalu setelah itu dia dibebaskan atau menjadi orang yang bebas gitu ya. Dan kemudian dia menjadi guru filsafat, terutama filsafat stoicisme yang cukup terkenal gitu ya. Ya, sangat terkenal bisa dibilang ya. Sangat terkenal dan buku-bukunya dijadikan rujukan cara-cara untuk meraih kebahagiaan ala stoicisme gitu ya. Dan dia juga yang memperkenalkan ke dunia modern. Karena kenapa saya bilang dia yang memperkenalkan ke dunia modern, karena stoicisme atau orang-orang stoik, filsuf-filsuf stoik sebelum dia itu buku-bukunya tidak terpreserve gitu ya, tidak terawat sehingga hilang dan kita tidak bisa membacanya, kita hanya bisa mendengarnya dari orang-orang yang menceritakan filsuf-filsuf stoik sebelumnya itu dari mulut ke mulut gitu. Nah, Epictetus ini terkenal dengan kata-katanya yang itu, some things are up to us and some things are not up to us. Nah, itu kalau kamu pernah dengar kata-kata itu Epictetus yang mengatakannya gitu, dikutip dari bukunya Epictetus gitu ya. Nah, tadi kan Epictetus bilang ya, kita itu harus melatih pikiran kita. Epictetus menjabarkan apa saja sih yang harus kita latih gitu ya. Yang harus kita latih itu bagaimana cara kita untuk memilih, menolak, menginginkan, membenci, mempersiapkan, melihat tujuan, dan menyetujui. Ketika saya membaca kalimat ini gitu ya, mungkin karena saya adalah orang yang berbahasa Indonesia, kita adalah orang yang berbahasa Indonesia, jadi maknanya itu seperti ada yang kurang gitu, karena Epictetus ini kan menulis dalam bahasa Yunani, terus diartikan ke dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya juga
bahasa Inggris yang zaman dulu, yang kuno gitu ya, yang oleh saya sendiri sulit untuk diartikannya, untuk dibacanya gitu, untuk mengartikan atau untuk menafsirkan. Makanya saya itu membeli bukunya Ryan Holiday yang The Daily Stoics. Jadi si Ryan Holiday itu menuliskan 366 wisdom dari semua semua stoik yang pernah ada gitu ya, dan menafsirkannya satu-satu gitu, dan kita itu disarankan untuk membacanya itu satu hari satu halaman gitu ya. Mungkin saya udah pernah cerita juga di episode sebelumnya gitu. Nah, dalam buku Daily Stoic itu Ryan Holiday menjabarkan ketujuh ketujuh poin yang harus kita latih itu gitu ya. Yang yang pertama itu melatih untuk berlatih untuk memilih gitu ya. Nah, dalam buku Ryan Holiday itu memilih apa sih gitu ya? Memilih untuk melakukan dan memikirkan hal yang baik. Jadi pilihan pilihan kita itu kan ada dalam kendali kita jadinya ya. Kamu pada saat menghadapi orang marah, bagaimana reaksi kamu gitu? Itu adalah cara melatih pikiran kita untuk memilih gitu. Apakah kita akan marah juga atau kita akan tetap tenang gitu dalam situasi tersebut gitu ya. Kalau misalkan kamu ingin melatihnya di kehidupan kamu, kamu bisa melatih dengan cara menghadapi orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Yang paling dekat itu orang tua. Orang tua itu kan kita tidak bisa kendalikan gitu ya. Kita tidak bisa kendalikan, kadang mereka marah, kadang mereka baik, dan marahnya juga terutama ada alasannya. Terus seperti manusia juga kadang-kadang mereka moody gitu ya, yang mungkin kita pikir apa sih ini si mama si papa nggak jelas gitu. Nah, kita bisa melatihnya. Kamu bisa melatihnya itu dengan cara menghadapi mereka gitu. Gimana caranya kamu menghadapi mereka dengan mood yang kita tidak tahu mood mereka mau kemana, tapi kita bisa menghadapinya dengan tenang gitu. Ketika saat mereka mempunyai masalah, otomatis kan mood mereka tuh turun ya, nggak karuan gitu. Nah, bagaimana caranya mood mereka itu tidak mempengaruhi mood kita gitu. Ya caranya dengan mengingat bahwa mereka itu tidak berada dalam kontrol kita. Kontrol kita itu ya mengendalikan pikiran kita, dan apa yang kita rasakan itu seharusnya, apa yang kita lihat dari attitude orang tua kita itu seharusnya tidak mempengaruhi emosi kita gitu. Makanya oke, orang tua kamu misalkan marah, ya kamu tetap tenang, minta maaf, terus menerima dengan senang hati gitu ya. Pilihan kamu adalah untuk menerima gitu, dan bilang pada diri kamu sendiri ya, orang tua kamu itu bukan pilihan kamu gitu, bukan maksudnya bukan kendali kamu gitu. Meskipun kamu marah balik gitu ya ke orang tua kamu, ya tidak akan menyelesaikan apapun, malah makin memperburuk keadaan gitu ya. Misalkan kamu datang capek, orang tua kamu marah-marah misalkan, dan terus kamu juga memilih untuk marah, ya rumah akan menjadi lebih marah gitu. Akan lebih rame dan keadaan akan menjadi lebih parah gitu ya. Nah, poin kedua adalah menolak gitu ya, menolak atas semua godaan. Menolak atas semua godaan itu kan
ini konteksnya ini semuanya kan godaan dalam pikiran kita ya harusnya ya. Jadi ketika kita merasakan ada dorongan untuk spending uang atau memboros-boroskan uang dengan hal-hal yang tidak perlu, ya kita harus segera menolaknya gitu ya. Ketika ada dorongan kita untuk marah, ya kita harus cepat-cepat menolaknya dengan memperbaiki eh, penilaian kita terhadap peristiwa yang sedang kita hadapi gitu. Gitu. Jadi penolakan atas semua godaan yang ada dalam diri kamu gitu. Misalkan kamu pengen nonton bokep gitu, itu kan nggak bagus ya. Itu nggak bagus, terus ya udah kamu 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 pikirkan hal yang lain atau lakukan hal yang lain gitu, karena itu yang pertama tadi pilihan kamu gitu, gimana cara untuk menolaknya gitu ya. Yang pasti kita harus menolak semua godaan yang datang dari pikiran kamu sendiri gitu. Kendalikan itu gitu ya. Apalagi godaan yang datang dari luar kendali kamu gitu. Misalkan ajakan teman untuk minum, ajakan teman untuk main malam-malam, untuk nongkrong, untuk mungkin ngerokok atau apalah itu, ya kita harus tolak itu semua gitu ya. Kalau kamu bisa menolak apa yang kamu inginkan atau apa yang ada, kalau kamu bisa menolak dorongan dari dalam pikiran kamu, otomatis kamu bisa menolak semua dorongan yang datang dari hal-hal yang bukan di luar kendali kamu gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya, ketika saya bisa menolak apa yang saya rasakan, ya saya juga bisa menolak apa yang saya juga bisa menolak godaan yang datang dari luar kendali saya gitu. Selanjutnya kita harus berlatih untuk memilih apa yang kita inginkan gitu ya, menginginkan. Untuk melatih apa yang kita inginkan itu sebenarnya cuma satu gitu, melatih untuk menginginkan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Ya cuma satu itu latihannya. Pokoknya tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu menginginkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Kalau saya kan kemarin berangkat dari eh, kemarahan gitu ya, tidak tidak bahagia, terus melihat segala sesuatunya tuh kayak against me gitu ya. Saya tuh berangkat dari situ, dan saya belajar stoicisme karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Makanya saya berlatih untuk untuk berpikir untuk berpikir bahwa tidak semua bisa saya kendalikan, dan cuman ada satu yang saya bisa kendalikan, yaitu pikiran saya gitu ya. Nah, lalu kita juga harus berlatih untuk membenci ya. Membenci ini maksudnya membenci apa sih gitu? Membenci atas ketidakbaikan gitu ya, pengaruh buruk dan segala sesuatu yang buruk. Ya ini juga salah satu sama dengan istilahnya, ya sama lah dengan menolak gitu ya. Dan kita benar-benar tapi dalam hal ini kita harus benar-benar membenci gitu, membenci ketidakbaikan yang muncul dari pikiran kita gitu ya. Ya amarah lah, atau dengki lah, atau sombong ya, atau ketidakbahagiaan tadi ya, gitu ya. Kita tuh harus membenci semua itu, sehingga ketika kita membenci, ya kita berlatih untuk membenci pikiran-pikiran itu. Mungkin lama kelamaan yang saya alami ya, ya rasa itu akan tidak sering datang gitu,
tidak akan sering datang dan lebih mudah untuk dikontrol gitu ya. Lebih mudah untuk dikendalikan gitu ya. Terus kita juga harus berlatih untuk mempersiapkan gitu ya. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan diri kita dari semua yang akan terjadi gitu. Karena kan yang tadi saya bilang ya, masa depan itu adalah misteri gitu ya. Masa depan itu adalah misteri dan masa depan itu bukan dalam kendali kita gitu ya. Dan selanjutnya kita melatih untuk melihat tujuan gitu ya. Melihat tujuan dengan apa? Dengan menggunakan prinsip dan panduan hidup dan juga skala prioritas gitu ya. Jadi prinsip dan panduan hidupnya itu ya, karena kita seorang stoik, ya prinsip dan panduan hidupnya adalah yang itu tadi ya. Some things are up to us, some things are not up to us gitu. Yang itu sebenarnya panduan dasar dari seorang stoik gitu ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan atau mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan gitu. Ya kita harus memikirkan dan mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita gitu ya. Terus yang terakhir, menyetujui. Menyetujuinya itu menyetujui mana yang berada dalam kendali dan mana yang tidak ada dalam kendali gitu ya. Jadi pada saat stoicisme membicarakan menyetujui atau menerima, itu yang menerima hal-hal yang tidak dalam kendali kita gitu ya. Terus ada pertanyaan juga kan, masa kita harus menolak uang, masa kita harus menolak rezeki, bukan masa kalau ada orang ngasih kita harus menolak gitu. Itu kan salah satu kesenangan gitu. Masa ada orang yang mau ngajak jalan-jalan kita tolak? Bukan seperti itu sebenarnya. Tapi kita itu bisa bisa menerima semua itu gitu ya, yang orang berikan, yang kita dapatkan dari hasil kerja kita yaitu uang. Tapi kita harus ingat lagi bahwa suatu saat akan ada peristiwa di mana uang itu akan hilang, pertemanan akan rusak, misalkan ya, hubungan akan berpisah gitu ya. Dan itu satu lagi bukan dalam kendali kita. Dalam stoicisme itu bukan dalam kendali kita 100%. Bukan dalam kendali kita gitu. Makanya kita harus menyetujuinya, dan ketika kita menyetujuinya ya kita akan bisa merasa lebih tenang dan bahagia gitu ya, dan bahagia. Maaf ini omongan saya sebenarnya udah kemana-mana ya. Saya agak sedikit sedikit ngantuk gitu ya. Harusnya saya biasanya tuh ngerekam itu setelah saya bangun tidur siang. Tapi hari ini karena saya harus kerja jam 3, jadinya saya memutuskan untuk merekam sebelum tidur siang gitu ya. Dari tadi mata saya udah. Makanya maaf ya kalau misalkan omongannya ngaco, saya coba untuk meluruskan lagi gitu. Itu tadi ya, tubuh kita itu bukan dalam kendali kita gitu ya, meskipun kita mencoba untuk prima, tapi ketika mata sudah mengantuk itu kita sulit untuk menolaknya. Tapi ketika pikiran kita tetap fokus gitu, apa yang kita kerjakan, ngantuk itu akan hilang gitu ya. Tadi sedikit saya drifting gitu. Terus ya itu tadi ya, menyetujui kebebasan untuk memilih yang mana yang berada dalam kendali dan mana yang tidak gitu. Ya gitu ya. Jadi kita itu harus jadi dalam
dalam melatih pikiran kita gitu kita harus melatih untuk melakukan 7 poin tadi gitu ya. Yang pertama saya ulang ya, memilih. Kita harus berlatih untuk memilih, untuk menolak, untuk menginginkan, untuk membenci, untuk mempersiapkan, untuk melihat tujuan, dan untuk menyetujui gitu ya. Dan setelah kita berlatih dengan 7 hal yang tadi, apa yang harus kita lakukan misalkan? Kalau ada pertanyaan kayak gitu ya, kita harus melakukannya secara berulang-ulang. Kita harus merepeat atau mengulang, terus mengulang gitu ya. Karena ketika kita tidak mengulangi latihan kita dengan 7 hal tersebut gitu ya, kita akan mendapatkan diri kita terjebak dalam emosi yang salah gitu ya. Emosi yang salah, persepsi yang salah, judgement yang salah gitu. Karena memang hidup ini adalah uncertain ya. Jadi dalam stoicism ini hidup kita itu memang uncertain sekali gitu, dan kita itu dituntut untuk berlatih agar kita siap menghadapi hidup yang uncertain ini, uncertainty gitu ya. Dan kita harus menganggap setiap peristiwa itu sebagai bahan latihan kita gitu, bahan latihan pikiran kita. Kita tidak bisa memilih, kalau kamu ingin menjadi stoik, kamu tidak boleh memilih mana yang harus dijadikan bahan latihan, mana yang tidak perlu untuk dijadikan bahan latihan gitu. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu itu adalah latihan kamu untuk menjadikan pikiran kamu itu menjadi stoik gitu, menjadi tahu mana yang ada dalam kendali kamu, mana yang ada dalam kendali kamu gitu. Dan ketika kamu berlatih terus-menerus, kamu akan siap. Kamu akan mendapatkan euthymia itu gitu ya, ketenangan, tranquility itu. Jadi ketika kamu berlatih terus-menerus, ketika kamu dapat godaan, baik dalam godaan yang datang dari pikiran kamu atau godaan yang datang dari luar kendali kamu, kamu akan tetap ya tranquil gitu, tenang aja udah. Nggak akan terpengaruh menjadi marah, menjadi emosi, menjadi sedih, menjadi bahagia dalam artian bahagia secara berlebihan. Bahagia dengan artian menginginkan kejadian itu datang berkali-kali gitu. Padahal ya kejadian itu tidak akan datang berkali-kali, dan bahagia itu harus diingat, yaitu adalah satu bentuk keteraturan semesta yang memang harus datang pada saat itu gitu. Bukan karena manifestasi pikiran kamu gitu ya, bukan. Dalam stoicisme itu yang saya alami itu tidak ada yang namanya manifestasi pikiran gitu ya. Karena saya pernah cerita juga gitu ya. Ketika saya mendapatkan uang $100 gitu ya. Mungkin pada episode itu saya bercerita mungkin karena saya tenang gitu, bukan. Bukan. Karena $100 itu ya memang harus datang kepada tangan saya pada hari itu gitu. Dan itu bukan hasil dari manifestasi pikiran saya, manifestasi kebaikan saya, atau pelayanan prima yang saya berikan, bukan. Karena memang kita harus melakukan itu terus-menerus gitu ya. Ketika kita melakukan itu terus-menerus, melakukan kebaikan terus-menerus, melakukan dalam pekerjaan pelayanan prima, baik pada customer ataupun pada perusahaan gitu ya. Ketika hasilnya akan buruk yang kita terima, yaitu adalah satu hal yang memang
semesta kehendaki atau Tuhan kehendaki, ketika ada hal yang baik datang kepada kita, ya itu juga adalah salah satu yang Tuhan atau semesta kehendaki gitu. Jadi bila kita merasa pikiran kita sudah terlatih gitu ya, maka sebenarnya kita itu harus berlatih lagi untuk menghilangkan tipuan itu, karena ketika kita merasa oh saya sudah terlatih, itu adalah tipuan pikiran kita gitu. Jadi kita itu harus berlatih lagi agar perasaan kita merasa terlatih itu tidak datang lagi gitu. Wah, misalkan contohnya saya kayaknya udah terlatih nih, udah bisa menghadapinya segala sesuatu. Ternyata besok atau lusa atau detik berikutnya itu kamu marah. Ya itu kan pikiran-pikiran yang datang dari dalam diri kita yang membuat kita tuh sombong gitu ya. Wah, saya udah melakukan hal yang terbaik, tapi nggak apa-apa. Itu kemarahan satu kali itu atau kemarahan berulang-ulang kali juga pun sebenarnya tidak merusak apa yang telah kamu pelajari. Kamu bisa kembali lagi dengan apa yang stoicism ajarkan gitu ya. Bukan berarti kamu boleh marah, bukan, tapi ya kamu harus tetap berlatih, makanya harus tetap berlatih untuk menghadapi dunia yang uncertain ini gitu. Dan perasaan kita sudah terlatih itu adalah perasaan yang menipu perasaan kita gitu. Jadi pikiran itu tuh kebanggaan semu dan kemenangan yang dibuat-buat sebenarnya kan, yang dibuat oleh kita sendiri gitu. Seperti ya saya sudah mengalaminya gitu ya, ketika saya mendapatkan uang yang tidak begitu besar secara beberapa hari berturut-turut. Terus ketika saya mendapatkan uang yang besar dalam satu hari, ya saya merasa ya memang ya sudah kehendak semesta aja gitu. Sudah nggak ada lagi yang harus saya nggak usah saya udah nggak perlu memperdebatkan kenapa saya dapat uang kecil gitu. Dan saya tidak perlu merasa bangga juga kenapa saya dapat uang besar gitu. Dan itu tuh harus dilatih secara terus-menerus. Saya juga masih berlatih gitu. Dan semua orang stoik berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari, apalagi saya memiliki pribadi yang cukup buruk gitu sebelumnya, sebelum saya belajar stoicism ini. Dan sedikit demi sedikit saya melatih diri saya melatih pikiran saya untuk melihat segala sesuatunya dengan jernih gitu. Ya dalam artian intinya kita tidak boleh merasa puas dan bangga atas pencapaian yang kita rasakan gitu. Jangan biarkan keinginan untuk menjadi lebih baik itu terhenti saat diri kita sendiri mengatakan kita sudah terlatih, kita sudah terbiasa. Jadi saya itu setiap hari ya membaca buku tentang stoik untuk mengisi otak saya, untuk memperjelas, menjernihkan judgement saya gitu. Karena kan kegagalan terus keberhasilan itu dalam stoicism itu ya memang sudah harus datang aja gitu. Harus sudah datang aja karena semesta memang menghendakinya gitu ya. Tuhan sudah menakdirkannya gitu. Bukan karena bukan karena manifestasi pikiran kita gitu. Udah lebih dari 54 menit.
Udah lebih dari 50 menit. Semoga jurnal suara kali ini ya memberikan insight yang lebih gitu ya untuk kamu, untuk orang-orang di sekitar kamu mungkin kalau kamu suka. Jadi demikian jurnal suara minggu ini gitu. Bila kamu merasa podcast ini membantu dan menemani kamu dalam proses menuju kebahagiaan ala stoik, jangan lupa untuk follow podcast ini di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Dan kamu bisa follow Instagram saya di @bukanseorangstoik, dan saya juga online setiap hari Senin pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di Discord. Nama servernya Bukan Seorang Stoik. Di sana kita bisa saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dalam mempraktekkan ajaran stoicisme ya. Jadi akhir kata, saya Heru Herlambang. Sampai jumpa di episode jurnal suara selanjutnya. Sampai jumpa.